Layanan keadilan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur terganggu pada 7-11 Oktober 2024 lantaran para hakim mogok kerja mendukung Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI. Gak hanya di Surabaya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menunda sejumlah persidangan selama 1 pekan ke depan. Para hakim mengambil cuti massal sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan dalam pemberian gaji dan tunjangan mereka. Ketidakadilan itu mereka rasakan karena dalam 12 tahun terakhir tidak ada penyesuaian gaji dan tunjangan. Ada apa ya dengan para pengadil ini? Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, pada Senin mengatakan tuntutan kesejahteraan yang disuarakan para hakim dalam bentuk cuti bersama itu merupakan upaya menjaga independensi, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Jaminan kesejahteraan dapat menjamin pelaksanaan tugas mereka sebagai hakim yang independen. Diketahui lembaga yudikatif merupakan pilar penyeimbang antara eksekutif dan legislatif dalam sebuah negara demokrasi. Untuk itu, independensi lembaga kehakiman mesti dijaga dari berbagai intervensi, termasuk dengan memberikan jaminan kesejahteraan. Charles Simabura juga menyebut kedudukan lembaga kehakiman dalam konsep trias politika itu mutlak. Apa itu konsep trias politika? Wartawan Kompas Budiman Tanurejo dalam artikel pada 2002 menyebut teori klasik trias politika diperkenalkan pemikir politik Perancis Montesquieu pada abad ke-17. Montesquieu terkenal dengan trias politikanya yang memisahkan kekuasaan negara dalam 3 bentuk kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kehakiman termasuk pada kekuasaan yudikatif. Idealnya, menurut Montesquieu, ketiga bentuk kekuasaan itu tidak menyatu. Pada lembaga kehakiman, independensi institusional melekat pada independensi personal. Untuk menjaga hal itu, tugas negara adalah memberikan jaminan kesejahteraan agar para hakim tetap independen dan dapat memberikan keadilan ketika berhadapan dengan berbagai macam pihak. Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengingatkan adanya konsep universal bernama Independence of the Judiciary atau kemandirian hakim. Untuk hal itu, yang pertama-tama harus dipastikan adalah kenyamanan dan keamanan mereka dalam menjalankan tugas. Hal itu mencakup keamanan untuk merasa hidupnya tidak kekurangan, sehingga seorang hakim tidak mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi hal itu. Hakim bertugas dalam ranah peradilan. Pada proses penegakan hukum, peran hakim yakni mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam proses penyelenggaraan peradilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Salah satu upaya penting dalam menjaga integritas hakim adalah memastikan kesejahteraan para yang mulia tersebut terpenuhi. Minimnya kesejahteraan dapat menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi. Gaji yang layak setidaknya dapat meminimalkan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Kini harapan ada pada pimpinan Mahkamah Agung agar dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi perwakilan hakim karena MA yang sebenarnya mengetahui secara persis pemenuhan kesejahteraan hakim. Selain itu, MA diharapkan memberikan payung hukum yang dapat menjamin perlindungan sosial, kesehatan, mental, dan keamanan bagi hakim. Hakim diharapkan tidak dibebani dengan tugas administratif yang menyita waktu dan hanya fokus untuk mengadministrasikan keadilan lewat putusan-putusan yang berkualitas. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.